Bapa, kami mengucap syukur pagi ini Tuhan, Engkau mengumpulkan kami di tempat ini. Tuhan, jadikan pagi ini pagi yang penuh berkat. Bukan kami menjalankan sebuah rutinitas mingguan saja, tapi kami sungguh rindu diberkati oleh kebenaran firman-Mu Bapa. Tuhan, apabila Engkau mendapati kami belum seperti yang Kau kehendaki, dari setiap apa yang kami perbuat, dari setiap perkataan-perkataan kami yang melukai sesama, bahkan sesuatu yang masih ada dalam pikiran kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, kami mohon ampun di hadapan-Mu pagi ini Tuhan. Kami mau loh hati kami menjadi tanah yang subur, menjadi tempat yang tepat untuk menerima kebenaran firman ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Sama-sama kita berkata, amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, shalom. Bapak Ibu Saudara, kita melihat fakta dalam kehidupan kekristenan sehari-hari. Banyak orang percaya, bahkan mungkin juga kita yang sebenarnya sudah diselamatkan atau sudah meresponi karya keselamatan yang Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib. Tetapi ada sebagian atau ada bagian-bagian dari kehidupan kita yang belum atau tidak kunjung berubah. Saya senang Pak Tony tadi memberikan kesaksian. Saya beli Alkitab. Dulu saya juga begitu Pak, tahun 2005 saya dibaptis setelah menjadi Kristen. Dari tak tahu Alkitab, baca Alkitab. Tapi rupanya tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu. Memang dalam seluruh kehidupan kita tuh selalu ada bagian-bagian hitamnya. Itulah yang terus kita mau kejar. Sebab itu namanya orang tidak kunjung berubah. Ada bagian-bagian hidup kita itu masih menggunakan pola lama, pola orang dunia. Dalam hal ini bisa dilihat dari cara menghadapi masalah misalnya. Cara berbisnis misalnya. Padahal Paulus bilang di 2 Korintus 5 ayat 17 kita baca, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, Bapak Ibu mau tanya dulu, kita dalam Kristus? Amin? Berarti ini buat kita? Amin? Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita beri tepuk tangan dulu untuk ayat ini Bapak Ibu. Harusnya kita kan sudah percaya Tuhan Yesus. Sudah menjadi ciptaan baru. Tapi seringkali cara berpikir kita masih cara manusia lama Bapak Ibu. Kita masih suka negative thinking, masih suka overthinking, masih suka cari validasi dari dunia. Itu cara berpikir pola lama. Cara bicara juga seringkali saya lihat orang tuh bercanda tapi bikin dosa gitu. Dia bercanda, dia membuat suasana jadi lucu, orang tertawa tapi jatuh dalam dosa. Ngomong jorok, ngomong kotor. Ini kata teman saya waktu dibaptis mulutnya ketinggalan gitu. Kan dibaptis kan jatuh ke bawah ke air kan, ini ketinggalan gitu. Bisa kita lihat juga dari cara meresponi masalah. Masih suka simpan dendam, tidak mengampuni. Atau mungkin cara berbisnis atau cara bekerja. Pak, saya mengasihi Tuhan Pak. Tapi kalau soal bisnis saya belum sanggup Pak. Saya sering dengar orang ngomong begitu. Lu mah pendeta, lu jual ayat. Saya juga pebisnis Bapak Ibu. Saya juga pengusaha. Saya mati-matian menghidupi apa yang saya bicarakan di mimbar. Supaya di mimbar saya bisa bercerita tentang bisnis saya. Benar. Saya ngerti kita hidup di negara yang udah rusak. Tapi jangan kita cari pembenaran untuk ikut rusak.
Bapak Ibu Saudara, keselamatan bukan hanya status. Tetapi keselamatan adalah sebuah transformasi kehidupan. Hidup yang diubahkan dalam segala bidang kehidupan. Bukan ada bercak hitamnya di sini nih gitu. Pak, kalau soal saya punya kelemahan Pak. Saya mencintai Tuhan, saya mencintai keluarga saya Pak. Ke gereja hari Minggu, pulang punya kebersamaan. Tapi saya kalau lihat cewek cantik nggak tahan Pak gitu. Ada blank spotnya, ada black spotnya di situ. Kekristenan itu bicara soal transformasi hidup dalam segala bidang kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kita itu bukan kayak agama sebelah, nanti ditimbang mana yang berat, mana yang ringan gitu, enggak. Iya atau tidak sama sekali, itu kekristenan. Paulus mengistilahkan itu di Filipi 2 ayat 12-13, mengerjakan keselamatan. Saya baca dulu ya. Ini konteksnya. Paulus itu di dalam penjara di kota Roma. Dia beberapa tahun sebelumnya dia membangun gereja di kota Filipi. Lalu dia tulis surat dari penjara. Dia berkata, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, waktu dulu dia masih di kota Korintus, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir karena dia sudah di penjara." Di ayat 13 Paulus berkata, "Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya." Bapak Ibu, kita bingung gak baca ayat ini Bapak Ibu? Orang yang sama menulis surat yang sama dalam waktu yang sama, ditujukan kepada orang yang sama tapi bertentangan kelihatannya. Di ayat 12 dia berkata, jemaat, kerjakan keselamatanmu ya. 30 detik kemudian dia tulis, karena Allah yang mengerjakan, bukan kamu gitu. Bingung gak Bapak Ibu? Saya dulu bingung. Dan Filipi 2 ayat 13 ini adalah menjadi pembenaran saya, hidup saya itu masih ada sisi gelapnya gitu. Ngapain sih jadi Kristen radikal? Kan Allah yang mengerjakan, bukan kita gitu. Ada pembenaran di situ. Tapi kan dia suruh kerjakan keselamatan di ayat 12. Di ayat 13 Allah yang ngerjakan. Yang benar yang mana ini? Nah Bapak Ibu kita bedah. Di ayat 12 Alkitab menggunakan kata katergaseste. Katergaseste artinya to accomplish, melengkapi. To perform, menampilkan. To walk out, mengerjakan. To achieve, mencapai. Itu katergaseste. Di ayat 13, Alkitab tidak menggunakan kata katergaseste. Tetapi digunakan kata energeo. Yang berarti to give power. Allah yang mengerjakan di atas kayu salib. Allah yang memberi kemampuan kepada kita. Bagian kita itu to walk out, mengerjakan. Jadi tidak ada yang bertentangan. Cuman bahasa Indonesia itu terbatas. Seperti bertentangan. Tapi kedua ayat ini tidak bertentangan. Allah memberi kemampuan lewat pengorbanan di atas kayu salib. Tetapi ada bagian yang harus kita kerjakan. Kata Pak Tony tadi, kalau semenjak di full gospel saya lebih sabar katanya. Itu mengerjakan keselamatan Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu Saudara, pertanyaan buat kita, apakah kita sudah mengenakan manusia baru? Atau dalam Filipi yang kita baca tadi, mengerjakan keselamatan. Sudah Pak, udah berubah. Kalau berubah itu harus semua. Nggak bisa sebagian-sebagian. Pak, itu kan proses. Yes, kita kejar-kejaran dengan waktu. Dan kita nggak tahu hari mati kita kapan. Apakah kita sudah mengenakan manusia baru di dalam Kristus? Atau jangan-jangan kita hanya manusia lama yang rajin ke gereja?
Beda tipis Bapak Ibu. Kalau dulu ke tempat pelacuran, sekarang udah enggak, udah ke gereja, tapi dalamnya masih manusia lama. Atau kita benar-benar mengenakan manusia baru. Jangan-jangan kita manusia lama yang sekarang rajin beribadah saja. Tapi dalamnya masih sama, cara bisnisnya masih sama. Ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi kita, sebenarnya kita sedang membuat sebuah komitmen dengan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kita pelaku bisnis, kita sangat mengerti apa itu komitmen. Komitmen itu adalah sebuah keadaan di mana seseorang membuat perjanjian keterikatan, bisa dengan dirinya sendiri, bisa dirinya dengan orang lain, bisa dengan Tuhan. Itu komitmen. Yang tercermin dalam tindakan atau perilaku. Itu komitmen Bapak Ibu. Saya melihat kenapa sih orang bikin komitmen, ada dua tujuan orang bikin komitmen. Yang pertama, memberikan jaminan kepastian tidak terjadi perubahan. Kita bawa anak kita masuk ke kampus kuliah, itu bikin komitmen. Perjanjiannya itu adalah bayar uang kuliah tepat waktu. Nah nanti kalau udah akhir semester nggak bayar uang kuliah gimana? Nggak bisa kuliah di semester berikutnya, lunasi dulu. Jadi ada sanksinya. Kalau orang tidak memenuhi komitmen itu ada sanksinya. Jadi tujuan pertama orang bikin komitmen itu untuk menjamin tidak terjadi perubahan. Yang kedua untuk menjamin terlaksana. Banyak sekali komitmen yang tidak terlaksana. Ini komplek perumahan bebas banjir tuh di Bekasi tuh. Bebas banjir artinya banjir bebas masuk gitu. Dalam 2 minggu 3 kali kena banjir. Kasian bener. Perumahan orang baru beli, ini kan saya lihat di TikTok. Nah, saya kan suka lihat TikTok juga Bapak Ibu. Muncul terus banjir gitu. Bapak Ibu Saudara, ketika kita jadi orang Kristen, kita juga sebenarnya sedang buat komitmen dengan diri kita sendiri, dengan orang lain, dan dengan Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Kita tuh lagi bikin komitmen. Apa komitmen kita? Roma 6 ayat 3 dan 4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis di dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya ini komitmennya. Sama seperti Kristus telah dibangkitkan di antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ini komitmen kita Bapak Ibu. Ketika kita dibaptis, ketika kita meresponi karya keselamatan yang Tuhan Yesus kerjakan di atas kayu salib, kita itu hidup dalam hidup yang baru. Hidup yang baru seperti apa Pak Pendeta? Salah satunya yang disaksikan oleh Pak Tony tadi. Makanya penting bagi kita untuk mengenali diri kita masing-masing. Baptisan itu bukan seremonial masuk agama Kristen saja. Tapi baptisan adalah seremonial kita masuk dalam hidup yang baru, menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. Itu baptisan. Dan kita lagi bikin komitmen sama Tuhan. Dan apabila komitmen ini tidak dilakukan atau dilanggar, pasti ada sanksinya. Pasti ada sanksinya. Jadi kalau orang Kristen yang sebenarnya masih hidup berbuat dosa berulang-ulang, sebenarnya dia lagi langgar komitmen Bapak Ibu. Memang gak ada sanksi secara langsung. Tapi di hadapan tahta pengadilan Allah, semua akan digelar suatu hari kelak Bapak Ibu Saudara. Mungkin Anda berkata, Pak, saya dari dulu cara bisnis saya begini Pak. Saya udah kenal Tuhan Pak, tapi saya gak sanggup lepas dari itu. Nanti saya bangkrut Pak, kalau gak begini caranya.
Habis lingkungan sekitar saya juga begini Pak. Dan oke tuh Tuhan gak masalah. Buktinya saya dapat peluang terus tuh begitu. Bapak Ibu Saudara, Alkitab yang saya baca berkata di Galatia 6 ayat 7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang dituainya. Percuma lah Pak, bisnis benar, kita kasih uang ke gereja, pendetanya juga gak benar Pak gitu. Selalu ada pembenaran, kalau kita salah tuh kita punya titik hitam tuh kita mau cari pembenaran di diri orang lain, selalu begitu manusia. Memang dari dulu pendeta juga ada yang begitu, dari dulu sampai sekarang. Anda kenal pendeta Dr. Yudas Iskariot MTH, kenal? Dari dulu dia begitu. Yudas itu kan tukang nyuri, tukang korupsi. Tapi di dalam organisasi Tuhan Yesus, dia tuh jadi bendahara umum. Tuhan Yesus tahu nggak dia tukang nyuri? Tapi kenapa dibiarin jadi bendahara terus? Coba kalau sekarang, dipecat langsung, ganti yang lain. Nah sekarang coba renungkan, Tuhan Yesus pasti tahu Yudas tukang korupsi. Tapi kenapa dia dipercaya pegang uang organisasi terus? Waktu Maria siram-siram kaki Tuhan Yesus pakai minyak narwastu, Yudas protes, Tuhan ini pemborosan. Lebih baik ini dijual, uangnya dibagi-bagi buat orang miskin. Ada kegiatan misi itu. Kalau dijual, uangnya dia pegang uang, dia bisa nyolong. Dia lagi cari kegiatan misi. Saya nggak bilang orang yang sekarang di gereja misi itu pasti nyolong ya, enggak ya. Saya ngomong Yudas gitu. Dia bukan punya hati kepada orang miskin, tapi dia pengen korupsi. Tapi kenapa Tuhan Yesus biarin? Tuhan Yesus bidik jiwanya Yudas. Justru melalui peluang dia punya kesempatan terus untuk korupsi, disitulah kesempatan terbaik dia berubah harusnya. Betul Bapak Ibu? Kalau dia dipecat, dia nggak megang duit, tak teruji dia nggak ada kesempatan buat nyolong lagi. Nah Bapak Ibu kalau Anda bilang, Pak bisnis saya dari dulu gini-gini aja, Tuhan nggak marah tuh Pak. Tuhan lagi nunggu kita bertobat dari cara bisnis yang nggak benar Bapak Ibu. Kalau langsung di-cut, Anda dibikin bangkrut, Anda nggak punya kesempatan lagi untuk diuji sama Tuhan. Tuhan kasih kesempatan itu supaya kita berbalik. Begitulah Tuhan biarin Yudas tetap megang duit supaya dia berbalik tapi dia tidak bertobat. Akhirnya dia mati gantung diri. Bapak-bapak yang mata keranjang, kok selalu ketemu wanita cantik, putih, wangi, bersih, rok pendek, friendly lagi, senyum, ramah, melayani, kok ketemu terus ya? Supaya kamu berhenti dari mata keranjang. Kan gak mungkin bapak-bapak yang mata keranjang terus Tuhan temukan nenek-nenek peot terus gitu. Dan nafsu, betul gak Pak? Justru melalui ketemu wanita cantik, disitulah kesempatan terbaik kita merubah diri. Karena kita jadi manusia yang teruji. Jadi Yudas dibiarin tuh karena Tuhan mau jiwanya. Jadi kalau kita ada black spot dalam kehidupan kita lalu kita berkata enggak tuh Pak, Tuhan enggak kasih sanksi itu Pak. Memang enggak ada sanksi secara langsung Bapak Ibu, Bapak-bapak. Tapi nanti hitung-hitungannya tuh di kekekalan. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, jangan sesat. Karena apa yang ditabur orang itu juga dituai. Pak, saya nipu orang Pak, bisnis dapat banyak Pak, tapi saya kasih 10% buat gereja. Dengan harapan 10% buat gereja terus yang 90% jadi legal gitu. Dosa tetap dosa Bapak-bapak. Dosa tetap dosa. Lebih baik Anda bisnis dapat cuma 10% terus kasih 1% buat gereja, yang 9% tidur nyenyak. Tidak dikejar rasa bersalah. Itu lebih baik Bapak Ibu, Bapak-bapak.
Jadi kalau kita punya kesempatan curang terus gitu. Ini saya ambil contoh dalam bisnis. Saya juga bergumul di situ Bapak-bapak. Tapi kita berkata tidak. Kita itu pulang ke rumah lihat anak istri kita tuh ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Betul. Kita memberi mereka makanan dari uang yang halal, yang berkenan di hadapan Tuhan. Walaupun tidak sebanyak kalau kita curang. Tapi kalau Anda curang, Anda pulang ke rumah lihat anak istri, mungkin mereka glamor pakai satu anak satu mobil lah katakan begitu. Tapi dalam hati kecilmu, aduh kemarin aku nipu orang, kemarin bisnisku gak benar. Kita gak terima damai sejahtera Allah Bapak Ibu. Pak, Tuhan tuh sayang sama kita, katakan amin. Tuhan selalu kasih kita kesempatan untuk bertobat. Lewat setiap peluang yang kita bisa lakukan. Dulu bisa tuh saya, tapi sekarang ada lagi, harusnya kita bertobat. Karena Tuhan selalu menunggu kita bertobat. Jangan dibalik begini, Tuhan gak marah tuh Pak, buktinya yang udah-udah juga lolos gitu. Jangan dibalik begitu Pak. Justru melalui peluang itu kita diuji. Supaya kita mengenakan manusia baru. Orang yang berulang-ulang bikin dosa dan kesalahan yang sama, bisa dibilang orang ini masih mengenakan manusia lama. Memiliki kesadaran untuk mengenakan manusia baru harus dimulai dari pikiran. Yang tadi saya bilang mengalami transformasi hidup itu harus dimulai dari pikiran. Transformasi pikiran terjadi ketika kita isi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau dulu kita ada di kubangan dunia ini, ketika kita mengenal Tuhan, kita ke toko buku beli Alkitab gitu ya Pak ya. Kita beli Alkitab, kita jangan sama lagi dengan cara hidup dunia ini. Baca firman, mengerti firman, menghidupi firman. Itu transformasi pikiran, transformasi hidup. Sehingga tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, pembaharuan pikiran. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, oh ini cara hidup yang benar nih, cara bisnis yang benar kehendak Allah. Yang dulu bukan kehendak Allah. Apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Transformasi pikiran, perubahan pikiran. Dalam bahasa Yunani itu metamorfoste. Metamorfoste itu dulu waktu kita SMA kita belajar biologi ya Pak ya. Pernah SMP ya kalau nggak salah. Pernah SMP Pak? Atau ini ijazah palsu semua? Pasar Pramuka? Dulu waktu di SMP itu ada di pelajaran biologi itu ada metamorfosis. Perubahan bentuk dari ulat menjadi kepompong dan menjadi kupu-kupu. Itu proses perubahan bentuk. Orang Kristen tuh harus begitu. Dulu waktu kita belum kenal Tuhan, kita itu seperti ulat yang menjijikkan. Gak ada orang suka sama ulat. Tapi ketika kita mengisi pikiran kita dengan kebenaran firman, kita menyadari diri kita belum serupa dengan Kristus, kita berusaha mengenakan manusia baru, kita hidup sesuai dengan kebenaran firman, lama-lama jadi berubah. Berubah dari ulat yang menjijikkan, berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Pak pernah lihat kupu-kupu jelek enggak? Belum pernah ada kupu-kupu jelek, kecuali kupu-kupu malam di Mangga Besar gitu. Itu pun masih ada indah-indahnya gitu ya kan. Saya belum pernah lihat kupu-kupu itu jelek. Saya pernah ke museum kupu-kupu di Batu di Jawa Timur sana. Itu banyak spesies kupu-kupu, tidak ada yang jelek Pak. Kita itu harus sampai begitu. Hidup kita itu harus indah di mata sesama dan indah di mata Tuhan. Baru itu namanya orang mengenakan manusia baru. Mulai dari lingkungan sekitar kita, pembantu rumah tangga, supir kita, dia merasakan gak keindahan diri kita?
Jangan kita indah di luar, di rumah busuk. Itu di Jawa Timur itu kan ada gembala sidang pendeta yang sekarang udah pisah sama istrinya. Istrinya disiksa pakai besi itu ya Pak ya. Pakai tangan aja udah nggak layak loh. Pakai besi. Hari Minggu dia jadi pendeta. Hari lain di rumah jadi pendekar dia. Wah ini keterlaluan. Nah, jangan sampai kita tuh nggak jadi kupu-kupu. Kita indah di mata orang di luar sana, tapi di dalam rumah kita, orang-orang terdekat kita nggak bisa tahu di mana keindahan kita. Proses transformasi pikiran Pak. Proses perubahan bentuk. Sampai jadi kupu-kupu yang indah di mata sesama dan di mata Tuhan. Seperti itulah kita harus mengalami proses pembaharuan pikiran. Kalau pikiran kita terus diisi firman, nanti kita dalam kehidupan sehari-hari Roh Kudus akan rubah. Firman yang kita dengar itu jadi logos, jadi rema. Anda baca Tuhan gak suka orang mencuri, jangan mencuri, jangan mencuri. Waktu manusia lama, orang mencuri itu jangan sampai ketahuan. Kalau ketahuan, 1 malu, 2 dipecat, 3 cari kerja susah. Kan gitu. Jadi dia tidak mencuri karena 3 hal itu. Belajar firman, wah Tuhan gak mau ini. Harus berubah, motivasi tidak mencuri itu bukan karena takut ketahuan, tapi karena tidak mau melukai hati Tuhan. Harus bergeser Bapak. Harus geser. Kenapa bisa begitu? Karena kita isi pikiran kita dengan firman. Waktu baru belajar Alkitab mungkin masih mencuri loh. Ada peluang lagi dia masih curi. Tapi dia belajar firman terus, belajar firman. Satu ketika ada kesempatan, Roh Kudus ingatkan. Mencuri tidak disukai oleh Allah. Logos yang kita baca, di-convert oleh Roh Kudus menjadi rema. Wah kita jadi mikir nih, ada Roh Kudus yang ingetin. Lalu Anda tidak mencuri. Belajar firman terus, belajar firman terus. Ketemu peluang mencuri lagi, masih nyuri enggak? Udah enggak nyuri. Dulu berat, aduh sayang, ada duit sekian nih. Tapi ketika belajar firman terus, mau berapapun Anda udah enggak sayang. Kenapa? Karena udah jadi karakter, tidak mencuri. Ketemu peluang lebih besar lagi, udah sorry, aku mengasihi Tuhan, hidup singkat. Aku mau menyenangkan hati Tuhan. Dia sudah bayar hidupku dengan darahnya yang mahal. Aku tidak mau melakukan hal tercela ini. Udah gak nyuri lagi. Di titik inilah yang saya pahami. Sekali selamat, tetap selamat. Orang sudah tidak bisa berbuat dosa lagi. Bisa gak kita sampai titik itu? Bisa Pak. Latih terus, paksa diri kita terus. Misalnya mata keranjang gitu. Laki-laki itu ya, aduh kalau kepepet sapi betina didandanin juga demen gitu. Itu laki-laki, saya pelajari Bapak. Laki-laki itu di ruang ICU juga masih ada libidonya. Sekalipun udah sakit juga masih demen gitu. Udah mau masuk kubur juga jangan-jangan masih ada libidonya. Itu laki-laki. Tapi bisa gak kita tidak melukai hati pasangan kita, kita gak selingkuh? Bisa kan? Kenapa? Karena kita melatih diri kita. Anda disuguhi wanita cantik seperti apapun Anda udah gak mau. Kenapa? Karena mau mengasihi Tuhan. Nah bisa gak kita seperti itu? Bisa. Di titik inilah yang saya pahami, sekali selamat tetap selamat. Tidak bisa berbuat dosa lagi. Bukan tidak berbuat dosa, tapi kita udah gak doyan. Udah geli, udah jijik gitu. Itu jadi kupu-kupu yang indah. Ini minggu lalu kan banjir ya. Wah TikTok isinya banjir semua. Saya buka TikTok, saya lihat banjir. Permata Buana banjir, wow keren gitu ya. Orang malah bikin konten di situ ya. Saya matiin handphone, setengah jam kemudian saya nyalain lagi, TikTok lagi, itu isinya banjir semua. Mulai dari Bekasi, waduh di mana banjir semua. Kenapa bisa begitu? Algoritma, betul. Algoritma, kita buka apa dia keluar. Anda buka berita korupsi. Anda tutup, Anda buka lagi, nanti muncul semua. Dari korupsi bangku sekolah sampai korupsi tambang timah keluar semua. Itu algoritma.
Coba sekarang kita isi pikiran kita dengan firman. Terus isi dengan firman. Algoritma pikiran kita menghadapi kehidupan nyata yang keluar firman, Pak. Mau curang dalam bisnis yang keluar firman. Lihat wanita cantik yang keluar firman. Itu karena kita isi terus dengan firman, algoritma otak kita tuh keluarnya firman terus. Tapi kalau nggak diisi firman, yang keluar apa? Ini jangan sampai istri saya tahu nih, kalau tahu bahaya nih, ribut. Selingkuh. Yang keluar begitu. Itulah sebabnya firman Tuhan itu harus menjadi kebutuhan utama rohani kita, katakan amin. Kita yang kerja di perusahaan, ketemu bos yang bengis gitu ya. Anda tak berdaya. Karena membutuhkan dia. Tapi Anda dongkol, dendam dalam hati. Pulang ke rumah istri dan anak-anak jadi sasaran. Keselnya di kantor lampiaskan sama istri dan anak-anak. Itu ada orang yang begitu. Ketika Anda belajar firman, Anda udah gak dongkol lagi. Anda mengampuni, udah gak dendam lagi. Bisa gak sampai tahap itu? Bisa, Pak. Anda harus punya sebuah pemahaman bahwa kalau Anda bekerja di perusahaan, berlaku dua hukum. Hukum yang pertama, pimpinan tidak pernah salah. Betul, Pak? Hukum yang kedua, kalau pimpinan salah kembali ke nomor 1 gitu. Nah, itu nasib karyawan begitu, makanya jadilah pengusaha. Bapak-bapak, tujuan kita mengenakan manusia baru itu untuk apa sih? Untuk menggenapi panggilan Tuhan, menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, katakan amin. Tapi kalau kita mau jadi serupa Tuhan Yesus, kita tidak mengenakan manusia baru, enggak bisa. Kita ditransformasi itu supaya menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Lihat tuh gambar orang lagi ngaca, ternyata beda gitu. Yang di kaca itu lagi pegang piala, juara, lebih dari pemenang, dia masih mabok-mabokan. Ada sisi gelap, ada sisi hitamnya kehidupan kita yang belum serupa dengan Tuhan Yesus. Tuhan mau seluruh kehidupan kita menjadi serupa dengan dirinya. Untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus, seseorang tuh terlebih dahulu harus benar secara moral umum dulu. Apa itu benar secara moral umum? Sesuatu yang dimiliki agama lain kita harus punya. Jujur, kerja rajin, tanggung jawab, sayang orang tua. Apalagi coba, tepat waktu, ngutang bayar gitu. Itu moral umum, Bapak. Jangan mau jadi serupa Kristus tapi ngutang gak mau bayar. Gak bisa. Mau serupa Kristus tapi malas kerja. Hidup dari belas kasih orang. Padahal masih usia produktif untuk bekerja. Gak mau bekerja. Hidup dari belas kasih gereja. Gak bisa. Gak bisa serupa Kristus. Benar secara moral umum dulu. Baru bisa serupa Kristus. Kan satu kali ada orang kaya datang cari Tuhan Yesus kan. Apa yang harus kulakukan supaya aku beroleh hidup yang kekal? Yesus bilang lakukan hukum Taurat. Sudah kulakukan. Itu pria lebih baik dari kita, Bapak. Yesus gak bilang kamu bohong. Dia sudah melakukan seluruh hukum Taurat dari sejak dia muda. Tapi dia masih curiga, dia beroleh hidup yang kekal apa enggak. Tuhan Yesus pandang dia, Tuhan Yesus berkata, kalau kamu sungguh mau beroleh hidup yang kekal itu, lepaskan ikatanmu. Kamu terikat dengan apa? Harta dunia. Yesus tahu dia terikat dengan harta dunia. Maka Yesus bilang, pulang ke rumah, jual semua hartamu, bagikan kepada orang miskin, ikut aku. Gak sanggup dia. Dia punya ikatan yang begitu hebat dengan harta dunia. Tuhan gak suruh kita jual harta loh, terus kita jadi gembel, enggak. Kepada seorang Sakius Tuhan gak suruh. Kepada Paulus Tuhan gak suruh. Justru Tuhan tahu orang ini punya ikatan dan ikatan itu mengganggu hubungannya dengan Tuhan. Tuhan suruh lepaskan. Pak, kita gak boleh punya, boleh, tapi jangan sekali-kali terikat dengan harta dunia yang kita miliki. Pak, contoh orang terikat gimana ya Pak?
AC ini kan karena nggak ada istri-istri kita, jadi saya pakai contoh ibu-ibu aja ya. Nanti bapak-bapak pada tersinggung terus dari tadi itu, melotot aja lihat saya dari tadi ya kan. Ada wanita, ada ibu-ibu harga dirinya terletak di tasnya. Dia tuh merasa tidak percaya diri kalau nggak pakai tas harga 1,5 miliar. Suatu kali dia ketemu orang pas dia pakai tas yang biasa-biasa aja, dia jadi malu gitu. Tapi kalau dia pakai tas yang harga 1,5 miliar, wah tasnya di sini, dia nunjuk sengaja pakai tangan yang ada tasnya. Ini apa ya gitu tasnya, melorot tas katanya, supaya orang lihat tasnya. Dia merasa bernilai, dia pakai tas yang harga 1,5 miliar. Sekarang coba tas itu kita ambil, kita pakein ke monyet, apakah monyetnya jadi bernilai Pak? Nah kan, tetap monyet kan, berarti nilai diri kita tidak terletak dari aksesoris yang kita gunakan. Itulah salah satu contoh orang terikat dengan harta dunia. Dia merasa dia punya nilai diri tinggi kalau dia pakai sesuatu yang lebih wah dari orang lain, yang lebih mahal, yang lebih branded dan lain sebagainya. Itulah contoh orang terikat, Pak. Pak, kita masuk tahun 2026 ini bukan tahun yang gampang. Minggu lalu IHSG anjlok, hancur. Ini banyak korbannya kelihatannya di sini. Para ekonom memprediksi 2026 itu tidak lebih baik dari 2025. Tapi saya mengajak kita, kalau tahun makin susah, hidup makin susah, orang tuh makin mudah untuk berbuat curang. Makin cari segala cara supaya bisa dapat uang. Sehingga cara nggak benar pun dilakukan. Itu makin sulit hidup, makin begitu. Tapi tahun 2026 ini mumpung masih 11 bulan ke depan. Saya mengajak kita justru kita gunakan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, kita gunakan untuk memperagakan kebenaran Tuhan Yesus. Jangan kayak Yudas, ada kesempatan lagi, jangan. Justru ada kesempatan kita berkata tidak, walaupun sulit bagi kita, tetapi kita berkata tidak, kita menyenangkan kerajaan surga. Kita jadi kupu-kupu yang indah bagi lingkungan sekitar kita dan bagi Tuhan. Mengenakan manusia baru, Pak. Jangan tergoda lagi dengan cara-cara yang lama. Nggak ada yang tahu kok, Pak. Tuhan tahu. Nanti hitung-hitungannya di sana, Pak. Apakah masih ada slide-nya? Nah, ini terakhir konklusinya, Bapak Ibu. Kekristenan adalah cara hidup baru. Menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Menerima baptisan berarti bersedia komit terhadap cara hidup baru di dalam Tuhan Yesus. Mengenakan manusia baru harus dimulai dari proses pembaharuan pikiran secara kontinu, terus menerus. Ini awal Februari, Pak. Nanti kalau Desember kita merayakan Natal, nanti kita lihat lagi apa yang sudah kita lakukan di sepanjang 2026. Apakah kita sudah, setiap kita lah, saya juga ada sisi gelapnya hidup kita. Yuk kita mulai dari sisi gelap itu. Kalau baca Alkitab, baca firman kita pasti sudah melakukan. Nah, jangan sampai sisi gelap itu kita pelihara terus. Kita usir sisi gelap itu dengan terang Kristus dalam kehidupan kita. Sehingga nanti akhir tahun 2026 aku makin berubah ya. Waktu bulan Februari masih begini nih, sekarang udah berubah. Sehingga kita makin hari makin disenangi seperti kupu-kupu yang indah. Amin untuk firman Tuhan.